Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu jamaah salat subuh warahmatullah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari yang mulia ini setelah salat subuh insyaallah kita lanjutkan pengajian kita tentang salat, tapi masih paham. Bapak Ibu, bersyukur karena Allah berikan kita kesehatan, berikan kita kekuatan taufik. Alhamdulillah pada hari ini kita awali kegiatan kita dengan ibadah sholat. Dan mudah-mudahan juga dengan ibadah sholat juga di malam ya. Karena hari itu dimulai dari malam, begitu terbenam matahari kemarin, maka itu sudah masuk hari yang baru. Dari dalam Islam itu diawali dari malam. Di tanggal hari ini tanggal 22 ya, 22 Zulqa'dah ya, 22 Zulqa'dah. Jadi dimulai dari semalam, begitu terbenam matahari tanggal 22 Zulqa'dah. Kita awali kegiatan kita dengan ibadah, yaitu salat maghrib, salat isya, lalu istirahat tidur. Kita di malam ada yang bangun yang lain, tahajud. Tahajud itu harus sudah salat isya dan harus sudah tertidur walaupun sebentar. Beda dengan witir tidak mesti tertidur. Ada yang witir mungkin sebelum tidur, ada yang witirnya setelah tidur. Dijadikan witir menjadi salat penutup. Alhamdulillah, sekarang kita akan belajar, dan pelajaran kita ini nanti bapak-bapak, ibu-ibu, saya sudah dari awal sampaikan, kalau belum masuk tarikat, belum talqin, nanti banyak ilmunya tak bisa masuk ini, ya. Nolak ya, karena hati itu tak bisa terima, karena nanti ilmunya ini kan ada yang sudah masuk tasawuf itu kan sudah ihsan. Ihsan itu apa? Ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Sudah jadi ihsan itu. Ketika ditanya Jibril baginda Rasulullah dalam satu majelis, Jibril datang, ini sudah sering kita dengar, bukan hanya dari kami tapi dari ustaz-ustaz yang lain ya. Hadisnya muttafaqun alaih, bahkan mutawatir ini diriwayatkan oleh banyak hadis, disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Buat sekalian di sini ya, beberapa pertanyaan diajukan oleh Jibril kepada baginda Rasulullah. Salah satu pertanyaannya, dan merupakan pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan pertama, apa itu Islam? Pertanyaan kedua, apa itu
ilmu ini, maka dia tidak mengakui hadis yang mutawatir itu kafir. Kafir orang. Berat. Kalau Bapak Ibu ya, berat. Karena mutawatir itu di bawah Al-Quran. Dia urutannya Al-Quran, hadis mutawatir, baru nanti di bawahnya itu hadis muttafaqun alaih. Disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Makanya dari awal saya sampaikan ini kalau belum tahu akan banyak kita terima. Wah, coba seolah-olah melihat harusnya jelas, bahasanya jelas. Jadi talqin itu tak payah sebetulnya kalau Bapak Ibu mau sekarang bisa, ya. Sekarang pun bisa, nggak repot, nggak mesti mandi ya. Ada namanya thariqah khalwatiyah ya. Thariqah yang lain juga banyak. Ada thariqah naqsabandiyah, khalidiyah, ada thariqah qadiriyah, naqsabandiyah, banyak ya. Jadi sekarang saya tawarkan bagi yang mau ya, bagi yang mau, Pak Imam yang lain sekarang ditalqin saja. Talqin tidak susah. Apa itu talqin? Pernyataan masuk thariqah. Ada namanya thariqah khalwatiyah. Talqin itu apa? Pejam mata, ucapkan la ilaha illallah, selesai. Kalau ada orang mengatakan ini sesat, memang sesat tadi. Jelas Rasulullah sampaikan mengkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhulul jannah. Lalu bilang sesat, mengucapkan memang itu sesat tadi. Jelas ya, orang kafir dari lahir dia dari keluarga kafir, dilahirkan dari rahim seorang ibu yang kafir, ayahnya kafir, hidup dia kafir, bergelimang dosa, makan riba, mabuk, perempuan, korupsi, ngerampok, bunuh, semua ia lakukan sampai berumur dia 95 tahun. 1 jam sebelum dia mati dapat hidayah, lalu dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semua habis dosanya. 1 jam kemudian wafat di ahli surga. Masih jangan rendah ini ilmu ini, masih dianggap main-main ini. La ilaha illallah, itu tak ada hidayah. Sama itu tadi. Begitu kita mau doa, keluar dia. Kenapa? Karena katanya sesat berdoa berjamaah, bid'ah. Lebih besar dosa daripada berzina dengan ibu kandung. Ayat memang kalau itu dia yakin itu sesat. Tapi kalau kata dia malas, itu nggak apa-apa. Masih apa? Masih dimaafkan Allah mudah-mudahan. Tapi kalau dibilang itu bid'ah, lebih besar dosanya daripada berzina dengan ibu kandung, itu memang sudah sesat sekali. Ini paham ini bapak-bapak nggak main-main. Beda kalau kita malas dengan kita katakan ibadah itu sesat, lebih berbahaya daripada berzina dengan ibu kandung. Itu memang ajaran sesat itu, ya. Itu dari Yahudi, ya. Ajaran dari Yahudi. Ini karena hari ini saya, kenapa? Karena saya capek nanti ke depan. Kalau bapak ibu tak tahu, saya akan capek ngajar, tak masuk ilmunya, menolak iman itu. Daripada saya capek, bagus saya tegas hari ini, ya. Jadi siapa yang mau tahu, insyaallah akan masuk ilmunya, ya. Yang tidak, ya tunggulah, walaupun bapak ibu datang, tak masuk. Kenapa? Ilmu itu ilmu ihsan. Ihsan itu adalah ilmu yang sangat tinggi. Ilmu tasawuf yang sangat tinggi. Apa tertinggi? Dalam beribadah seolah-olah melihat Allah. Apa tertinggi? Tinggi itu bukan main-main. Tapi itulah yang dikatakan tadi.
Kalau tidak seperti itu belum bisa, berarti levelnya itu orang awam. Masa mau jadi orang awam itu udah bersih itu? Memang masih lama hidupnya. Saya udah 62 tahun, udah pensiun dah. Capek kerja itu dari umur 21 tahun udah guru saya. Udah 20 tahun. Memang masih hidup 1000 tahun lagi. Tak tahu ini sudah nunggu waktu itu, udah bau tanah katanya. Belum tentu kita besok malam masih hidup baku ya. Mau nunggu apa lagi? Ya, nunggu apa? Makanya karena saya sama bapak-bapak. Ya, kalau ibu dan nenek saya tetap sayang ya. Kenapa? Jamaah saya ya. Walaupun kalau saya dekat nggak cantik kan lebih cantik dari yang di rumah. Tapi saya sayang kenapa? Karena jamaah ya. Ini sayang yang lain ya. Sayang ini juga yang akhirat ya. Gimana Bu? Mau target sekarang? Ya, bagi yang mau silakan ikut ya, bagi yang tidak nggak apa-apa. Terus saja nanti ikut pengajian nggak apa-apa ya. Tapi jangan salahkan saya nanti kalau tak paham saya. Nggak ngerti saya Ustaz. Oh iya, memang begitu ilmu ini ya. Ini bukan hanya ilmu fikih ya. Dan saya udah capek belajar fikih itu dari dulu ya. Dari umur 21 tahun saya belajar fikih itu. Di rumah itu semua ada al-hukum ada. Al-Hawi al-Qadim itu 20 jilid. Ya, 20 jilid. Itu syarat dari kitab Imam Syafi'i itu tipis kitab disyarat oleh seorang ulama besar ya, Imam Al-Mawardi, nama kita Al-Hawi al-Qadim. Al-Um itu ada 8 jilid ditulis oleh Imam Syafi'i. Ada lagi nanti kitab yang satu kitab ditulis oleh banyak fuqaha. Kitabnya Imam An-Nawawi disarah, ada Al-Mahalli 4 jilid, ada disarah lagi Imam Romli 7 jilid, ada lagi 42 hak, itu satu kitab ditulis oleh Syekhul Islam yang dikenal dengan Zakaria Al-Ansari, disarah lagi. Semua di rumah saya ada dan sudah saya baca, capek kalau cuma mengajarkan itu. Hadis pun sahih, matanya sahih Bukhari ada punya 2. Sarahnya dapat kembali bisa Sahih Al-Bukhari ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani 15 jilid. Ada lagi nanti ditulis oleh ulama yang lain 16 jilid. Ada lagi sarahnya yang ditulis oleh semua ada. Tapi itu kan semua adalah ilmu-ilmu yang belum sampai kepada peringkat ihsan. Jadi bapak-bapak ibu makanya di mana pun kalau saya diminta pengajian tak mau lagi saya. Kalau diminta Ustaz belajar fikih, saya bilang kalau fikih saya tak mau. Tapi kalau masuk ilmu ihsannya tasawuf kalau saya mau, karena saya capek. Daripada saya datang ke majelis itu ngajar, baru saya di rumah zikir tapi belum paham. Daripada ngajarkan fikih ya. Fikih itu apa? Kalau begitu maka kita itu sampai mati itu peringkat awal. Di kita ini ada khawasul khawas, ada khawas, ada awal. Khawasul khawas ini yang paling tinggi. Khawas di bawahnya, khawasul khawas dengan khawas itu sudah sampai kepada ibadahnya ihsan. Jadi kalau khawas
sudah anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah, dalam beribadah itu seolah-olah engkau melihat Allah. Itu manusianya, kata Imam Al-Ghazali, sudah paling tinggi itu. Itu khawas. Ikhlasnya itu namanya ikhlasul muqarrabin. Nanti mati dia itu ruhnya dekat dengan Allah. Di bawahnya itu ihsan juga, tapi bukan dia seolah-olah melihat Allah. Fa illam takun tara fa innahu yara. Kalau engkau tak bisa seolah-olah melihat Allah, engkau sadar, engkau yakin bahwa Allah terus memperhatikanmu, bahwa engkau bersama Allah. Itu namanya muraqabah. Dalam tasawuf, muraqabah ma'iyah wa huwa ma'akum aina kuntum. Allah itu bersama kamu dimanapun kamu berada, tapi tidak seperti melihat. Namun kita sadar bahwa kita bersama Allah, bahwa Allah terus memperhatikan kita. Itu namanya ihsan level kedua. Dua-duanya sudah ihsan. Itu yang ditanya oleh Jibril tadi. Itu baru namanya beribadah. Kalau sudah sampai ke peringkat ihsan, baik ihsan yang nomor 1 peringkat tinggi maupun yang di bawah, itu sudah ibadah. Di bawahnya itu apa? Di bawahnya itu ibadah juga, tapi tidak diakui dalam tasawuf. Jadi kalau yang ihsan peringkat kedua ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhlasnya itu namanya ikhlasul abrar. Kalau ikhlasul muqarrab itu apa? Hamba beribadah, tapi dia tidak merasa beribadah, maka dia tidak minta apa-apa, karena memang dia tidak merasa berbuat. Itu namanya ikhlasul muqarrabin. Itu namanya orang yang paling tinggi, khawasul khawas, orang terpilih dari orang-orang pilihan. Ada orang-orang pilihan dipilih lagi, naik lagi ke namanya khawasul khawas. Kalau ikhlasnya ikhlasul abrar, itu sudah masuk dalam kumpulan khawas, orang-orang pilihan. Jadi ibadahnya sampai ke peringkat ihsan, ikhlasnya sampai ikhlasul muqarrabin atau ikhlasul abrar. Orangnya masuk dalam kumpulan khawasul khawas atau minimal kumpulan khawas. Inilah dia orang yang sudah beribadah sampai ibadahnya peringkat ihsan. Itulah yang ditanyakan oleh Jibril kepada baginda Rasulullah SAW. Dalam satu majelis, Jibril datang, tapi dalam bentuk manusia dengan kulit putih, pakaian serba putih, duduk di hadapan baginda Rasulullah. Saking dekatnya lututnya bersinggungan, bersentuhan dengan lutut Rasulullah. Kedua telapak tangan Jibril dia letakkan di atas paha baginda Rasulullah, dan dia melakukan pertanyaan-pertanyaan yang bertanya. Pertama, wamal Islam, menurut riwayat pertama wamal iman. Yang kedua dari pertanyaannya wamal iman, menurut riwayat wamal Islam. Tapi pertanyaan ketiga sepakat. Dalam matan itu tidak ada perbedaan. Pertanyaan ketiga, wamal ihsan. Apa itu ihsan? Dijawab baginda Rasulullah, anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Ini ihsan. Jadi inilah dia ibadah yang alhamdulillah buku kami yang sebelumnya berjudul Salat dalam Perspektif Fikih dan Tasawuf itu kita ubah sesuai sekarang namanya Salat dalam Perspektif Ihsan. Tujuan kita itu merupakan doa mudah-mudahan hamba-hamba Allah, orang alim yang buat beribadah, yang beribadah sesuai dengan panduan buku ini, mudah-mudahan sampai ibadahnya kepada peringkat ibadah itu kan doa. Kita orang tua kita kasih kita nama yang baik supaya kita orang baik, kasih nama yang Muhammad supaya dia ikut Nabi
caranya gimana? Tapi ini caranya Bapak Ibu pejamkan nanti mata, saya pun pejamkan. Saya sebutkan 3 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu langsung, Bapak langsung sebutkan nanti tanpa saya suruh. Biasanya sebelumnya itu mengucapkan, tapi karena kita baru sholat sudah sempurna. Semua sudah kita lakukan di dalam sholat. Mengucapkan dari dalam tahiyat. Kalau tadi langsung aja, ya. Karena kita baru sholat dan ini di majelis yang mulia, ya. Jadi Bapak Ibu berniat masuk ke tarikat khalwatiyah, ya. Tarikat khalwatiyah ini dari Allah kepada baginda Rasulullah, ya. Nanti Rasulullah SAW beliau talqin Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mentalqin Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri adalah tabi'in. Ulama semua sepakat bahwa tabi'in yang paling mulia adalah Al-Hasan Al-Basri. Itu sepakat juga. Nanti Al-Hasan Al-Basri mentalqin namanya Al-Habib Al-Adimi sampai nanti ke bawah, ya. Saya ditalqin oleh murid saya namanya Syekh Amir Husain. Syekh Amir Husain ini seorang Ra'isul Mu'allimin, pimpinan majelis guru di Pondok Pesantren Mustaqawiyah Purbabaru Mandai Sumatera Utara. Karena saya memang tamat dari saya tamat 1986. Sekarang santrinya tidak kurang atau kurang lebih 12.000, ya. Gurunya ada sekitar 350 orang. Beliau Ra'isul Mu'allimin, pemimpin guru di situ. Berarti kerjaan Allah itu, ya. Kita kadang-kadang guru di sekolah kita itu cuma 30, gak diberi Allah juga ya, kepala sekolah kan. Ini dia gurunya itu ustaz-ustaznya tidak kurang dari 350. Beliau sebagai pemimpin juga sudah diberi Allah. Jadi beliau lah mursyidnya. Nanti beliau ditalqin oleh seorang namanya Syekh Rusba Al-Ghani. Syekh Rusba Al-Ghani ditalqin oleh namanya Syekh Mustafa Husain. Syekh Mustafa Husain inilah yang mendirikan Pondok Pesantren Mustaqawiyah tadi. Didirikannya tahun 1912. Sudah lebih 100 tahun. Dan beliau 12 tahun berada di Mekah. Beliau mengambil tarikat khalwatiyah di Mekah kepada masjidnya. Jadi saya dalam silsilah sanad tarikat khalwatiyah itu, kalau Nabi dihitung nomor 1, nomor 2 yang Ali, nomor 3 yang Hasan Al-Basri, nomor 4 di bawahnya Al-Habib Al-Alimi. Saya alhamdulillah diurutkan ke 44. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah ditalqin, maka Ibu dalam silsilah tarikat khalwatiyah urutan 45. Ya. Supaya bagi yang sudah nanti, yang sudah talqin, silakan nanti lapor kepada Bapak Anda, ada Rizal Kani yang bersandar. Beliau ini salah seorang wakil ketua PKM, ya, Dewan Pengurus Masjid Al-Azhar Al-Impian, ya. Hari ini beliau mengajar bersama kita. Silakan nanti kasih nomor supaya masuk di grup. Dia ada namanya grup Khalwatiyah Kepri, supaya nanti ada informasi akan dapat kita di grup. Baik, ya, Bapak Ibu, sekarang kita langsung saja ke talqin, ya. Talqin itu mudah dalam tarikat khalwatiyah. Beda nanti kalau tarikat yang lain, tarikat Naqsabandiyah Khalidiyah. Saya tahu kenapa, karena saya sudah talqin tarikat Naqsabandiyah Khalidiyah itu 2003, di 23 tahun lalu. Saya talqin oleh murid saya Syekh Hasan As-Sarwani namanya. Beliau jawab, ya. Beliau tuan guru ke-10 di bawah Selang Langkat Sumatera Utara, ya. Dan saya khalifah dalam tarikat Naqsabandiyah Khalidiyah dilatih oleh tuan guru Syekh Hasan As-Sarwani. Kalau itu mandi dulu, mandi pakai jemput kurus. Itu jadi ada kajian ya, ada aturan yang berbeda sedikit. Tapi itu kan soal mandi, ya, soal mandi, ya.
Sulaiman yang berarti dalam keadaan suci ya, dalam keadaan suci. Alhamdulillah kita ini sudah dalam keadaan berwudu, baru selesai mendirikan sholat yang paling utama lagi, sholat subuh ya. Dan dalam majelis yang paling Allah sukai itu majelis ilmu. Kenapa? Karena majelis ilmu adalah majelis yang paling Allah sukai. Kenapa? Syariat yang pertama adalah tentang belajar ibadah. Itu tadi syariat Islam yang pertama, bukan puasa, bukan sholat, ya, bukan haji, ya, bukan yang lain-lain. Tapi syariat yang pertama diturunkan Allah di bawah Nabi Muhammad SAW adalah tentang belajar itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu tentang belajar. Ya, itulah syariat yang lain. Jadi yang kita lakukan itu Bapak Ibu adalah melaksanakan syariat Islam dan syariat yang pertama itu belajar. Baik ya, silakan menghadap ke arah kiblat ya, ibu yang mau diteliti ya. Duduk bersila, ya, duduk bersila, berniat masuk ke tarikat khalwatiyah. Ya. Sekarang kita pejamkan mata ya, Bapak Ibu pejamkan mata, saya pun pejamkan mata. Nanti saya ucapkan 3 kali la ilaha illallah. Begitu saya selesai mengucapkan 3 kali, Ibu langsung ucapkan dengan bersuara zahir, bukan sir ya, terdengar oleh orang lain. Itu nggak usah menjadi ya, kuatlah suaranya. Baik, saya sudah pejamkan mata, silakan pejamkan mata. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu itu ya. Jadi cara masuk tarikat khalwat itu seperti itu. Jadi kalau ada orang bilang bahwa tarikat itu macam-macam, nanti dia itu nggak usah percaya lah. Memang dia tak masuk, dia cuma kadang-kadang apa yang dia punya. Itulah dia masuk. Cara masuk tarikat khalwat kalau dia mengucapkan la ilaha illallah 3 kali, seperti itulah Ali ditalkin oleh Rasulullah secara sendirian. Jadi Ali ditalkin sendirian. Baru nanti Rasulullah mentalkin sahabat-sahabat secara berjamaah. Jadi dua-duanya ada dilakukan Rasulullah ya. Jadi kalau kita masuk tarikat sendiri-sendiri ada dalilnya apa? Karena Ali itu sendiri-sendiri. Kalau berjamaah macam ini apa dalilnya? Karena sahabat yang lain berjamaah ditalkin oleh baginda Rasulullah SAW. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah setelah kita ditalkin maka ada kewajiban kita. Kewajibannya adalah setiap hari kita menjadi hutang untuk berzikir la ilaha illallah 300 kali. Kita sampai 15 menit Pak. Gak usah merasa berat ya. La ilaha illallah, la ilaha. 300 itu kita sampai 15 menit. Masa nggak bisa, mau bisa berjam-jam. Gimana ibu ya? Cerita kita bisa berjam-jam, masa berzikir la ilaha illallah 300 kali tidak bisa. Kemudian ada kaifiat berzikir. Jadi subuh ini karena kita datangin, kita teruskan dulu kaifiat ini ya. Saya akan sampaikan secara ringkas ya, Bapak Ibu dulu, karena kita 25 menit lagi insya Allah mau umroh ya. Dengan sholat sunnah Isra 2 rakaat ya. Tinggal 25 menit lagi waktu kita ya. Saya akan jelaskan. Nanti bapak-bapak ibu-ibu kasih tahu ke Pak Rizal bapaknya, nomornya nanti di grup akan dikirimnya. Kajiannya sudah ada kajiannya, kami tulisnya. Jadi waktu kita mau mengamalkan zikir itu, maka kita harus dalam keadaan suci ya. Suci dari najis, suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar ya. Berzikir dan kita usahakan pakaian takwa. Pakaian takwa berarti dia harus menutup aurat ya, bapak ibu. Dan dengan pakaian yang paling sempurna, pakaian takwa itu bapak ibu. Ini Imam Syafi'i ya. Di mana beliau
jelaskan di dalam Al-Qur'an yang saya ceritakan tadi. Saya tak ingat lagi jilid berapa. Sudah lama saya baca, lebih 15 tahun ya. Dengan tanya ya. Dia kata Imam Syafi'i, bapak-bapak, ibu-ibu, pakaian yang paling sempurna itu pakai celana panjang, pakai sarung, pakai gamis, pakai baju luar, pakai serban, pakai sarung. Itu sempurna kali. Saya pun nggak macam itu ya. Sekarang kan itu yang paling sempurna itu. Ya kalau dulu seperti itulah. Ya ulama-ulama dulu pakaiannya macam itulah. Apalagi dia syekh mursyid ya macam itu. Memang itu. Tapi kalaupun tidak pakai celana panjang, pakai sarung, pakai gamis, pakai kopiah putih macam ini, pakai serban. Jangan kita mentang-mentang itu pakaian itu pula yang dibilang. Ya gimana lah memang saya memakai ini karena memang seperti itu ya. Itu di buku ya bapak ibu. Dan saya dulu kita punya guru itu namanya Syekh Abdul Halim Khadim namanya, guru kedua di Mustafa yang kedua. Beliau marakan itu. Kalau kita marakan pasien tidak kopiah putih macam ini, marakan itu. Kalau dapat dia tangkapnya, campakkannya pada. Kenapa? Dia bukan tak suka kopiah hitam katanya. Kalau pakai itu nanti tak bisa dicuci. Udah kotor bau katanya nggak dicuci katanya. Itu aja, bukan dia tak suka itu. Itu aja alasannya. Alasannya sederhana aja. Ya. Kalau ini katanya bisa cuci, kalau kotor dicuci. Jadi bukan kata cuci, jangan melanjutkan dia nanti tidak ada sedis ya. Nah, itu aja alasannya. Boleh jawaban. Makanya kalau kami di Mustafa itu kalau kelas 7 itu wajib pakai serban waktu belajar. Jadi ini saya pakai serban itu bukan setelah haji. Masih santri udah pakai serban di sana. Jadi ini bukan karena alim ini ya, bukan karena warak ini. Memang pakaian wajib dulu, ya, terbawa-bawa ya, terbawa-bawa. Jadi semacam ini. Kalau tidak bisa seperti itu, bapak-bapak ibu pakai sarung dan pakai gamis. Kalau tidak sarung dan pakai gamis, celana panjang dan pakai gamis. Ya, ada Imam Syafi'i zamannya diurutkannya. Kalau tak bisa seperti itu, ya pakai koko, pakai sarung. Jadi ya. Tapi janganlah kita berzikir dengan pakai kaos apa, belum. Ya Allah, ada betul lagi dia. Kalau bapak-bapak mau walaupun tetangga ya, mau ziarah, mau pergi berkunjung ke rumah Pak Gubernur, berani tidak pakai kaos koko. Wah, ya, enggak dikasih ajudan ini masuk rumah bapak ibu ya. Enggak dikasih. Kalau di situ yang tak bisa jumpa kita, kira-kira mau tak Allah menengok kita kalau kita berzikir cuma menutup aurat tok. Karena laki-laki itu kan auratnya dari pusat sampai ke lutut, itu tok yang ditutup ya. Agaknya Allah itu tak mau mandang kita. Nah, jadi maka kita harus berpakaian dengan pakaian yang tak ya bapak-bapak ibu. Yang kalau bisa minimal walaupun tak pakai serban, ini tinggal pakai serban aja. Yang macam ini lah pakai gamis, di dalam pakai sarung mungkin celana panjang, pakai kopiah putih. Nah, itulah sudah mungkin kalau kita itu tak berat ya. Kalau tak pakai gamis, pakai koko, pakai sarung. Nah, itulah paling kurang ya bapak-bapak ibu. Kita dulu bersila menghadap ke arah kiblat. Lalu kita duduk itu letakkan tangan di atas paha kita, ya, di atas lutut apa namanya telapak tangan kita ya, di atas lutut. Lalu kita berniat akan berzikir. Sebelumnya kita melakukan ukul namanya. Ukul itu apa? Ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu tadi tingkatan pertama. Itu wali-wali Allah. Kalau kita susah, ya. Antakullah karena kata Allah tadi. Engkau menyembah Allah, berarti kita berzikir itu seolah-olah kita melihat Allah. Pakai apa melihat Allah itu? Pakai basirah, mata hati. Pakai sarirah, mata ruh. Itu berarti baru talakin langsung jadi macam itu berarti
semacam itu kita sadar, kita ingat bahwa kita terus diperhatikan Allah. Ini mudah ini. Kalau ini ya, sekarang merasa kita itu yakin kita bahwa kita terus diperhatikan oleh Allah. Yang tingkatan kedua insya Allah mudah. Ya. Jadi tak bisa tingkatan pertama tadi, fa illam takun tara fa innahu yara. Kalau engkau tak bisa seolah-olah melihat Allah, maka engkau sadar yakin bahwa Allah terus melihat. Ini mudah. Ya, mudah. Nah, jadi kita merasakan bersama Allah, hadir bersama Allah, dan kita merasakan diamati di tempat kita. Setelah itu, bapak-bapak, ibu-ibu, baru kita beristighfar. 7 kali. Istighfarnya ada khusus. Nanti akan disampaikan. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum badi'us samawati wal ardh min jami'il dzunub wa israfu ala nafsi wa atubu ilaihi. Ini istighfarnya 7 kali. Apa artinya? Astagfirullahaladzim, aku minta ampun kepada Allah alladzi la ilaha illa hu, yang tidak ada Tuhan selain Dia, al-hayyul qayyum, yang maha hidup dari berdiri sendiri, badi'us samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi, min jami'il dzunub, dari seluruh dosa-dosa, wa israfu ala nafsi, dan keterlampauan terhadap. Terlampau itu apa? Kelewatan kali, nggak ada malu lagi depan menantu pun nggak malu makan minum siang Ramadan. Itu kan memang udah keterlaluan itu ya. Umur sudah 65 tahun baru menantu lagi, menantunya usah pulang, makan dia tengah hari. Itu namanya israf ya. Kelewatan banget ya, kelewatan banget. Kalau ditutup rumah tak ada orang nampak, dia makan tak puasa, itu masih israf kepada Allah. Tapi kalau tadi itu memang tak ada malu lagi. Tak ada malu, itu namanya orang berbuat maksiat dosa itu tak ada malu, tak ada segan, itu namanya israf. Nah, itu dia. Min jami'i dzunub, dari seluruh dosaku, wa israfi ala nafsi, dan perbuatanku yang melampaui batas terhadap diriku, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepada Allah. Itu 7 kali. Setelah itu baru berselawat. Selawatnya apa? Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Disingkat kan jadi apa ini? Ingat ini dulu ya. Allahumma sholli ala Muhammadin. Ya Allah, anugerahkanlah selawat kepada Muhammad. Ya. Di situ tidak pakai sirina, kenapa? Karena lebih fokus kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad ya. Tibbil qulubi wa dawaiha, obat hati dan penyembuh. Wa 'afil abdani wa shifaiha, memberikan kesehatan bagi badan dan tubuh. Wa nuril absar wa diyaha, cahaya pandangan dan sinar. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, dan juga untuk keluarganya, sahabatnya, dan berikan salam. 7 kali ya, selawat ini 7 kali. Setelah itu baru kita bertawasul. Nah, tawasul itu bapak ibu-ibu, orang ada kebablasan ya, kebablasan ya. Katanya bertawasul kepada Rasulullah itu waktu beliau hidup. Kalau beliau sudah wafat tak boleh lagi katanya. Dari mana? Tak ada dari itu. Tak ada. Yang ada dalilnya adalah bertawasul kepada Rasulullah itu belum lahir Nabi sebagai bashar. Apa itu bashar? Manusia yang terdiri dari jasad. Ini bashar. Bashar itu jasad. Kalau ruh itu bukan jasad, bashar namanya. Jadi terdiri dari ruh dan jasad, itulah bashar, itulah abdul, hamba. Tapi sebelum dalam berbentuk jasad, kita ini sudah dalam berbentuk ruh. Dan yang pertama sekali dalam berbentuk ruh itu adalah baginda Muhammad SAW. Kenapa? Karena yang pertama sekali Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad ini disebut juga Ruh Muhammad.
disebut juga qalam, disebut juga aqal. Nah, nanti kita bahas ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jadi bertawasul itu sudah dilakukan Nabi Adam. Nabi Adam karena memakan buah khuldi itu bertahun-tahun bertaubat, tidak diterima Allah taubat. Kapan diterima Allah? Setelah beliau bertawasul dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah heran, dari mana engkau tahu nama itu, wahai Adam? Karena Muhammad kan belum ciptakan. Yang ada kan baru Adam dengan Hawa, belum ada yang punya anak. Begitu makan buah khuldi kan diturunkan dari surga, nangis-nangis bertobat. Lama taubatnya tak diterima oleh Allah. Lalu terpikir beliau untuk bertaubat dengan menyebut nama Muhammad. Dari mana kau tahu nama ini? Adam. Kata Adam, ya Tuhanku, begitu engkau ciptakan aku sempurna jasadku, dan engkau masukkan ruh ke dalam tubuhku, dan aku pun hidup, maka aku buka mataku, aku lihat ke atas, nampak aku arasmu, dan nampak aku di tiap-tiap arasmu tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak mungkin ada nama orang kalau bukan karena sangat dekat dengan engkau, tidak mungkin engkau sandingkan dengan nama. Maka aku berpikir supaya aku bertawasul dengan orang yang dekat denganmu. Betul. Maka begitu beliau bertawasul dengan nama Muhammad, Allah tak bisa lagi menolak permohonan taubatnya. Sama itu tadi. Kalau kita mau jumpa dengan gubernur, ya, kalau baik dengan ibu mau jumpa dengan gubernur, baik dengan ibu gubernur, kita baik dengan ajudan, orang-orang pemerintah mudah itu masuk. Akhirnya dia baik dengan Habibullah, kekasih Allah. Laulaka ma khalaqtul akhlaq. Muhammad, kalau bukan karena engkau aku tak perlu menciptakan alam semesta. Luar biasa. Maka ketika itu langsung diterima Allah taubat. Itu namanya bertawasul. Belum lagi diciptakan Nabi Muhammad dalam bentuk jasad. Kemudian apa lagi? Dalilnya bahwa betul kita bisa bertawasul walaupun beliau sudah berpindah dari alam dunia ke alam barzah. Karena di alam barzah namanya. Nanti bapak-bapak ibu, setelah terjadi hari kiamat, di padang mahsyar itu orang bertawasul. Coba bertawasul kepada Adam. Adam menolak kan? Tidak bisa, karena ada kesalahannya. Maka dia suruh, pergilah kalian cari Nabi Nuh. Cari Nabi Nuh. Nabi Nuh juga tak berani maju menghadap kepada Allah. Kenapa? Karena pernah salah ketika berdakwah. Salahnya apa? Kurang sabarnya. Apa kurang sabarnya itu? Karena dia lihat sudah keterlaluan. Udahlah ya Allah, jangan biarkan lagi ada orang yang kafir di muka bumi, karena mereka akan menyusahkan, akan menjadikan orang-orang yang beriman jadi susah. Matikan semua ya Allah. Coba, masa seorang Rasul mendoakan supaya dicelakakan umatnya? Ya dicelakakan Allah betul. Makanya terpelangkan. Yang hidup hanya orang yang beriman, dan beliau merasa bersalah dulu, merasa bersalah, malu mau menghadap Allah itu malu. Kenapa? Karena itu satu kesalahan bagi beliau. Tapi tak apalah, pergilah kalian jumpa dengan Ibrahim, karena beliau adalah Khalilullah. Jumpa kita di mana? Mudah-mudahan bapak-bapak ibu janganlah hidup kita di padang mahsyar ini. Tapi kalau lihat dari amal apa sih Pak, agaknya ikut ya. Tapi kalau Allah kasih sayang kepada kita bisa aja jadi ikut ya. Karena yang ikut di situ orang yang dihisab. Orang yang tak dihisab tak ikut di padang mahsyar. Itu namanya masuk surga tanpa hisab. Ya, bapak ibu ya. Tapi saya akan berharap dari itu ya. Tapi kalau Allah sayang kepada kita, karena kasih sayang Allah, bukan karena kita ya, karena kasih sayang Allah bisa aja. Walau jelek-jelek kita gini ya Pak ya, Bu ya, walaupun nenek-neneknya bisa aja. Kalau takdirkan kita tidak lagi singgah di padang mahsyar tadi, langsung dipersilakan masuk surga di luar hisab tanpa dihisab. Banyak yang masuk surga tanpa hisab itu. Jadi kata Ibrahim, malu saya
Karena saya dulu pernah itu bersilat lidah ketika Namrud bertanya, Ibrahim, engkau yang menghancurkan ini patung-patung Tuhan kami ini, berhala kami ini yang paling besar, tanya dia. Jadi seolah-olah dia mengatakan, walaupun itu kan bersilat lidah, dia bukan itu yang melakukan, tapi karena sudah diletakkannya kampak itu di patung yang paling besar, seolah-olah dia mengatakan itu yang menghancurkannya. Jadi dia malu, mestinya kan tegas itu. Ya saya, gentleman kan, mestinya gentleman itu, mau saya bersilat lidah. Nah itu malu dia, malu saya menghadap Allah karena saya coba bapak-bapak ibu. Cuma itu kesalahannya malu. Kita apakah malu? Hah? Apakah malu kita kalau mau menghadap Allah sendiri-sendiri? Wah malu lah. Nabi Adam cuma makan buah kurnia aja malu. Nabi Ibrahim cuma bersilat lidah satu kali saja, yang lain tak ada kesalahannya. Gara-gara itu malu. Kira-kira malu apa enggak kita nanti jumpa dengan Allah? Malu kan? Kata Ibrahim, jumpalah kalian dengan Musa. Karena dia kali butuh, karena Musa itu bercakap-cakap dengan Allah. Begitu disampaikan ke Nabi Musa, malu, saya malu. Dulu saya pernah nggak bisa emosi karena ini orang yang ramai. Ada dari suku saya berkelahi dengan dari suku yang lain. Ku bantu yang suku saya, ku tumbuh itu pemuda mati langsung. Malu dia gara-gara itu. Ya. Gara-gara itu Nabi Musa malu untuk menghadap kepada Allah. Lalu pergilah kalian kepada Isa, kepada Isa. Tapi dalam hadis itu Nabi Isa tidak mengatakan apa alasannya, tapi tidak berani. Lalu beliau serahkan kepada supaya semua manusia menemui Nabi Muhammad SAW. Dan bapak-bapak ibu yang di padang mahsyar tadi itu kan saya katakan, kami sampaikan tadi mudah-mudahan kita tidak masuk. Kalau masuk itu sudah syukur itu, sudah syukur. Kenapa? Yang singgah di padang mahsyar hanya orang yang mati dalam keadaan iman. Kenapa? Mau dihisab. Yang mati dalam keadaan kafir digiring langsung ke neraka, tidak singgah di padang mahsyar. Jadi kalau masuk ke situ tadi masih lumayan itu, ya masih lumayan. Artinya apa? Orang yang singgah di situ semua adalah hamba Allah yang mati dalam keadaan walaupun imannya sebesar biji jatuh, walaupun imannya sebesar atom. Nggak langsung main giring ke neraka. Nah, hisab dulu, walaupun secara matematik itu dah payah itu ya. Sebesar biji zarah mau langsung masuk surga tidak singgah di neraka kan? Kecuali dapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Maka itu manusia langsung. Itu Nabi tak jawab langsung jalan, tapi cara lain Nabi langsung menghadap Allah, sujud di hadapan Allah. Itulah dia syafaat semua itu bapak-bapak ibu. Kan udah wafat Nabi, udah wafat kan? Kok masih ada itu? Nah, itu tadi dalilnya bahwa orang yang mengatakan nggak ada yang tawasul itu hanya ketika Rasulullah masih hidup, itu namanya tak ngerti agama ya, di bapak-bapak ibu ya. Jadi baru kita bertawasul. Kalimat tawasulnya ada ya, kalimat tawasulnya ada itu nanti agak panjang itu dia akan disampaikan. Setelah bertawasul, maka sebelum berzikir kita itu akan melakukan langkah-langkah apa itu? Yaitu mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhan. Pertama, ingat asal kita, bahwa asal kita ini semua baik ruh maupun jasad kita hakikatnya diciptakan dari Nur Muhammad tadi. Karena yang pertama sekali diciptakan Nur Muhammad, dan semua makhluk ini diciptakan dari Nur Muhammad. Kenapa? Karena ditanya oleh Jabir baginda Rasul, ya Rasulullah, apakah yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Dijawab baginda Rasulullah, awwalu ma khalaqa rabbuka nur nabiyyika ya Jabir. Yang pertama sekali diciptakan oleh Tuhan adalah nur Nabi Muhammad wahai Jabir. Maka kita ingat itu. Baru yang kedua, baru namanya kita mematikan diri. Mematikan itu membunuh diri, ya. Tapi mengembalikan
mani namanya. Sifat mani itu dulu. Sifat mani itu yang membuat kita bisa berbuat. Bapak-bapak ibu, apa itu? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basa, kalam. Namanya sifat. Kalau bukan karena ada kudrat tadi tak bisa kita sampai ke masjid. Kalau tidak ada murid apa? Iradat. Kalau tidak ada kehendak tak bisa kita. Kalau tak ada ilmu sesat kita jadi. Ya, saya rumah itu juga lebih 20 meter dari rumah tadi. Bisa sesat sampai ke pelabuhan jadi. Ya. Kalau tak ada ilmu bahwa ada ilmunya jalan itu ilmu juga. Tahu saya jalan sampai ke situ enggak sesat tadi. Itu namanya ilmu. Ya. Kudrat, iradat, ilmu. Hayat itu apa? Hayat itu tarik nafas, buang nafas. Kalau kita sudah tak bisa lagi tarik nafas, buang nafas, artinya sudah mati. Hayat, sama, mendengar. Yang mendengar itu bukan kita sebetulnya, ya. Itu pinjaman Allah, sifat sama itu. Kalau sudah dicabut Allah, saya bilang, yang sudah mati itu, tanya. Lagi dia, walaupun yang mendengar itu dia sudah ada tadi sekali karena nggak itu apa dicabut dulu, begitu cabut dulu maka jasadnya kembali. Tanya dah, itu yang dikubur kembalikan ruhnya. Ada jawabnya, ada malaikat bertanya, dia jawab kenapa? Karena dikubur itu ruhnya dikembalikan. Tapi ketika di rumah ruhnya dibawa, dibawa ya, dibawa kemana? Bawa bapak ibu. Kalau orang yang khawas tadi itu di mana? Ruhnya itu didekatkan dengan Allah. Kalau yang tidak sampai kepada peringkat khawas itu ruhnya di mana? Di Jannatul Ma'wa. Itu yang diceritakan Rasulullah waktu surat Al-Baqarah. Di sebelah Sidratul Muntaha ada namanya surga. Jannatul Ma'wa. Apa itu Jannatul Ma'wa? Tempat singgahnya ruh-ruh hamba Allah yang bertakwa. Sebelum kiamat maka ruh hamba Allah yang bertakwa yang sudah wafat itu tempatnya di Jannatul Ma'wa. Bukan tempat sesudah kiamat. Sudah kiamat nanti lain lagi surga. Jannatul Ma'wa itu adalah tempat singgah ruh hamba-hamba Allah yang bertakwa. Tapi kalau hamba-hamba Allah yang takwanya paling tinggi, yang ibadahnya sudah sampai ihsan paling tinggi, yang dia sudah sampai pada antaqudallah ka'annaka tarahu, bukan di Jannatul Ma'wa, didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian setelah kita kembalikan sifat ma'ani yang tujuh ini, maka kita merasa kita bermakrifat, kita merasakan bahwa bukan kita lagi yang berzikir, tapi atas kehendak Allah dan Allah, atas kudrat iradat ilmu Allah. Barulah setelah itu baru kita baca fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini namanya ayat Al-Qur'an. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Baru kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa kali? 300 kali. Utang ya, Bapak Ibu, utang kita itu karena sudah utang kita tadi 300 kali. La ilaha illallah dengan zikir sir. Jangan boleh sebetulnya. Sir itu apa? Sihir itu kita dengar orang lain yang di sebelah kita tak dengar, namanya sir. Kalau orang lain dengar, jahat. Kalau kita tak dengar, berarti di hati, namanya zikir khafi. Jadi ada zikir khafi, ada zikir sir. Zikir sir ini pakai lidah, tapi orang lain tak dengar. Ada zikir jahat, pakai lidah, orang lain dengar. Jadi kita sholat tadi, imam membaca, jamaah mendengar, namanya jahat. Subuh itu sholat jahat, zuhur sholat sir. Kalau zuhur nanti imamnya tidak menjahatkan bacaannya, dia sendiri yang dengar, namanya bacaan sir. Jadi kita berzikir la ilaha illallah 300 kali itu dengan sir saja, ya sir saja. Nanti sementara itu saja ya. Kemana dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, lafzul jalalah Allah itu punjamkan ke bawah. Coba lihat sini semua, ke bawah susu kita, 2 jari di bawah susu. Itu namanya latifatul qalbi, ya, bagian yang halus dari hati kita. Ya, bagian yang halus dari hati kita di situ namanya latifatul qalbi.
Disitulah kalau sudah hidup nanti zikir kita itu, maka hati kita akan bapak-bapak ibu-ibu akan hidup. Maka Al-Quran mengatakan, apakah sama orang yang hatinya hidup dengan yang mati? Enggak sama, enggak sama. Jadi kalau kita mau sholat dulu, kalau sudah hidup zikirnya, belum takbiratul ihram itu sudah gini hati kita, sudah hidup dia. Apakah sama? Tidak sama. Orang yang hatinya sebelum sholat sudah hidup dengan orang yang sedang sholat sampai salam pun tak hidup, pasti dia. Al-Quran itu pertanyaan itu sebetulnya memastikan tidak sama orang yang hatinya hidup dengan orang yang hatinya mati. Nah, kita berzikir sampai 300 kali, baru ketika kita berhenti kita tutup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat haqqin 'alaiha ya wa 'alaiha naqul wa 'alaiha wa sallallahu ta'ala. Ini biasa ya. Kalimat ini biasa bagi kita. Baru setelah itu kita berdoa, ya, berdoa bapak-bapak ibu-ibu, doanya nanti doa umum ya. Udah berdoa, baru kita menghadiahkan Fatihah 3 kali. Fatihah yang pertama kepada baginda Rasulullah, ya, keluarga sahabat dan para anbiya, para malaikat, ya. Baca Fatihah, mulai sampai amin. Baru Fatihah kedua kita hadiahkan kepada seluruh aulia Allah, para ulama, dan secara khusus kepada para masyayikh tarekat Khalwatiyah. Baca Fatihah mau sampai amin, mau billahi minasyaitonir sampai amin. Baru Fatihah yang ketiga kita hadiahkan kepada kedua ibu bapak kita, ya, dan kepada orang-orang yang kita cintai, ya, kedua ibu bapak, pasangan lah, sebut pasangannya, nama istri, baru kedua ibu bapaknya, baru sebutkanlah anak kita, putra putri, kakek kita, nenek kita, saudara-saudara kita, laki-laki perempuan, paman, bibi, pakcik, makcik, baru akhirnya seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat, baru baca Fatihah, ya. Dan tidak tafakur, tak tafakur pun awal-awal tak apa ya, tidak tafakur pun awal-awal tak apa. Selesai, maka selesailah kita sudah mengamalkan zikir tahlil namanya. Zikir tahlil. Jadi zikirnya tahlil la ilaha illallah 300 kali setiap hari Senin malam. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih ya. Di hari ini kajian kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya kita akan lebih mudah dibukakan Allah ya hati kita untuk bisa menerima ilmu yang sangat bermanfaat ini. Tertutup dengan tasbih kafarah majelis wa alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.